Tugas 1.2 B62, mini program. Tujuan utama, menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam menerima fakta perbedaan dan keberagaman di tengah masyarakat agar tali persatuan di Indonesia semakin kuat. Tujuan khusus, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik dalam bertoleransi di sekolah. Adapun latar belakang pada mini program kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi intrinsik dipacu berdasarkan kesenangan, minat, atau kenyamanan diri siswa. 2. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Di dalam tumbuh hidupnya anak-anak kita, berarti bahwa anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. 3. Kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat yang pada anak-anak itulah yang menjadi motivasi intrinsik, sehingga tercapai tujuan, yakni agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 4. Toleransi adalah nilai positif yang rentan terhadap pengaruh luar, karena ada banyak kepentingan dalam masyarakat dan rawan terjadi benturan bila tidak ada saling pengertian. 5. Kondisi Indonesia yang heterogen, yang memiliki beragam agama, ras, kebudayaan, sehingga dapat menimbulkan isu-isu negatif, mulai dari konflik antar umat beragama, kerusuhan, hingga pergolakan antar suku, ras, dan perbedaan budaya, hingga terbawa sampai ke politik, ekonomi, dan pendidikan itu sendiri. 6. Demikian juga dengan lingkungan sekolah. Sikap toleransi menjadi salah satu pilar yang penting untuk dikembangkan karena sistem sosial di dalamnya dengan berbagai latar belakang, ekonomi, lingkungan keluarga, ras, budaya, dan agama. 7. Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran kepada siswa, tetapi juga seperti yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, mendidik siswa agar menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban. 8. Masih rendahnya sikap toleransi dalam pergaulan di lingkungan sekolah, sehingga diperlukan peran guru dan para pemangku jabatan untuk membangun motivasi intrinsik siswa dalam bertoleransi di sekolah. 9. Peran stakeholder di sekolah sangatlah penting dalam membentuk sikap toleransi tersebut, mulai dari kegiatan pembelajaran hingga program-program sekolah agar peserta didik mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, agama, budaya, dan lainnya, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikannya di kehidupan bermasyarakat. Adapun peran pemangku kepentingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah. Memberikan teladan dalam bertoleransi di sekolah, memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah, serta membuat dan mendukung program sekolah dan mengambil kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. 2. Guru. Memberikan teladan dalam bertoleransi di sekolah, memberikan bimbingan pada peserta didik dalam menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah, menumbuhkan sikap toleransi dalam kegiatan pembelajaran dengan berorientasi pada murid, mendukung program sekolah yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. 3. Orang tua atau wali murid, mendukung program sekolah yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menumbuhkan sikap toleransi di rumah. 4. Komite sekolah, mendukung program sekolah yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi mitra yang baik antara pihak sekolah dan wali murid. 5. Mitra sekolah, mendukung program sekolah yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Peran murid merdeka. Bagaimana melibatkan murid agar dapat mengambil peran utama dalam mini program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di lingkungan sekolah.
Yang kedua, berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan mengucapkan syukur ketika pembelajaran selesai. 3. Mengintegrasikan literasi dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan literasi di sekolah. Sekolah dapat menyediakan buku-buku yang menggambarkan kebudayaan di Indonesia. 4. Belajar dalam kelompok yang beragam. Dengan belajar dalam kelompok yang beragam, peserta didik lebih menghargai orang lain dan menghormati perbedaan. Saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tanpa memandang perbedaan. 5. Melibatkan peserta didik dalam peran sosial dalam bersosialisasi dan organisasi. 6. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan di sekolah. 7. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan bakti sosial. Demikianlah mini program untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik dalam bertoleransi di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.